Oke ya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jelaskan terkait dengan eh, tugas dan praktikum terakhir kalian untuk yang kita jadikan sebagai ujian tengah semester. Nah, memang ini salah satu pembelajaran yang kita terapkan, praktek langsung, memodelkan jembatan dengan skala yang memang jembatan ini existing ada di lapangan, jadi bukan model kita perkecil gitu ya. Kalau biasanya lomba-lomba kan itu diperkecil skalanya, di mock up gitu ya. Nah, ini kita belajarnya langsung pada aktualnya. Memang jembatannya dimensinya seperti itu, panjangnya seperti itu, termasuk juga beban-beban yang bekerja ya memang itu. Nah, kadang kalau di lomba kan disederhanakan hanya dibebani beban titik atau beban merata di tengah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita akan belajarnya memang aktual, karena nanti kalian kalau di lapangan pun, misalkan nantinya di konsultan ataupun di kontraktor ataupun di mana saja, kalau misalkan menemukan dan nanti kalian ke depannya juga tertarik di bidang jembatan, tentu saja nanti akan terpakai. Oke, saya mulai untuk menjelaskan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan nanti ditanyakan. Nah, jadi kita akan mendesain jembatan rangka baja. Bentangnya sekitar 45 sampai 50. Kenapa 45 sampai 50? Karena nanti tergantung dengan NIM kalian, nama atau dua NIM di belakang angka NIM kalian. Ada yang mungkin sekitar 45-an, nanti juga ada yang maksimal mungkin sekitar di 47-an, 47,5 meter. Nah, jembatan rangka baja ini sebenarnya adalah jembatan standar. Jadi maksudnya seperti apa? Di Bina Marga ini sudah distandardisasi. Jadi misalkan kalian pesan gitu ya, mau bentang 30, bentang 35, 40, 45 gitu kan. Itu sebenarnya sudah ada gambarnya. Hanya gambarnya itu tidak keluar dimensi-dimensinya. Kenapa? Yaitu karena rahasia perusahaan, rahasia pabrik masing-masing pabrikan. Misalkan Transfil mereka punya desain sendiri, Centunion mereka punya desain sendiri, terus Bakri mereka punya sendiri, Bukaka punya sendiri, Karunia Berkah Indonesia punya sendiri, terus mana lagi ya? Nah itu pabrikan-pabrikan yang biasanya mensuplai apa namanya jembatan rangka di Kementerian PUPR. Nah, jembatan ini sempat dulunya banyak dipakai, digunakan dan favorit pada waktu itu karena memang jembatan ini cukup istilahnya praktis, terutama pada daerah-daerah yang di pedalaman gitu ya, yang sulit dijangkau aksesnya, terus dan lain sebagainya. Ini istilahnya cepat untuk membuka akses daerah baru, sehingga mungkin jembatan ini banyak dibangunnya yaitu era-era tahun 1988 sampai sekitar tahun 2000-an lah. Ini banyak dipakai pada waktu itu karena memang kepraktisannya. Jadi barang diangkut sampai lapangan, tinggal dipasangkan, kayak kita main Lego ya, dipasang, selesai dipasang, dicor, sudah bisa dilewati. Bayangkan kalau kita harus melakukan pengecoran in situ gitu ya, di lapangan, nah itu akan jauh lebih lama. Juga bentangannya variatif dari 30 meter yang saya sebutkan tadi sampai ke 60 meter itu yang standar. Juga ada yang sampai desain khusus 100 meter. 100 meter itu mungkin ada hanya di jembatan Kali Progo. Kalau kalian dari Semarang mau ke Jogja, perbatasan, setelah Tugu perbatasan, selamat datang di Selamat Jalan Jawa Tengah itu ya. Yang itu kan tugunya di Jawa Tengah. Nah, itu kalian lewat Kali Progo dan di situ ada jembatan rangka yang 100 meter. Satu lagi seingat saya ada di Sungai Musi, mungkin yang dari Palembang ya, Musi 2 itu 100 meter. Dan mungkin ada beberapa yang lainnya tapi tidak banyak. Yang banyak adalah yang bentang 30 sampai 60. Itu yang banyak tersebar. Nah, di gambar ini teman-teman, ini adalah yang bentang kalau nggak salah 60 meter. Nah, ini ada dua rangka, kiri dan kanan. Ini beda tahun dan beda pabrikan, bisa kalian lihat ya. Di sini gambarnya meskipun sama-sama rangka baja,
Tapi ini beda tahun pembuatan dan beda juga pabrikannya. Meskipun tipenya adalah truss. Nah, yang membedakan apa? Kita lihat yang sebelah kiri ini itu sepertinya dibangunnya tahun-tahun lama, 90-an. Jadi ini awalnya jembatan ini kalau kalian tahu ini jembatan di Sungai Progo juga, tapi masih di sisi hulunya, yaitu di perbatasan Magelang ke arah Temanggung. Nanti kalau kalian jalan-jalan bisa lewat sana. Dulunya hanya ada satu jembatan yang sebelah ini, dan di sisi existing yang ini itu adalah dulunya jembatan dibangun tahun Belanda lah. Nah, ini terkenalnya dulu untuk pembantaian eh, tentara-tentara kita oleh tentara Belanda kalau nggak salah. Nah, karena sudah umurnya lama, jembatan lama ini akhirnya roboh kemarin. Sehingga karena memang sudah tidak difungsikan dan hanya jadi monumental, roboh. Sehingga memang karena kebutuhan lahan juga dan kebutuhan transportasi sehingga dilakukan duplikasi. Sehingga jembatan yang sisi kanan ini teman-teman ini yang baru. Sedangkan yang kiri ini jembatan yang lama. Nah, kita bisa lihat jembatan lama ini kalau dari tipe rangkanya sama, tapi tipe ikatan angin atasnya dan mungkin bawahnya, kalau kita bisa lihat tengok lewat bawah itu beda. Nah, yang kiri atas ini adalah jenis yang transfill. Ini buatan Australia. Ini lihatnya adalah dari sirip-siripnya ini dia membentuk segitiga. Sedangkan kalau yang bawah ini, yang silang-silang ini ya, nah, ini cenderungnya adalah buatan yang baru sekarang. Entah itu Centurion, entah dari Bakri, entah dari UKK, atau dan lain sebagainya, tapi ini yang buatan baru sekarang. Dan produk Indonesia. Kalau yang kiri ini produknya didatangkan dari Australia memang. Biasanya ada tulisannya nih di pintu masuknya sini, di gelagar paling atasnya nanti ada tulisan Transfill tahun berapa gitu. Nah, kalau yang ini juga biasanya ada, entah Centurion atau apa gitu juga ada. Nah, ini nanti kita akan modelkan tapi yang sisi sebelah kanan ini, yang baru ini. Kalau dari tampak samping sama antara yang jembatan lama dan baru. Nah, ini yang membedakan adalah sirip atas dan bawahnya, ikatan angin dan balok-balok di bawahnya. Jadi nanti ini ya teman-teman, kita akan desain jembatan rangka baja, tapi kita sebutnya adalah Australia tetap karena bentuknya memang seperti itu, awalnya memang seperti itu, sehingga sampai sekarang pun meskipun diproduksi di dalam negeri namanya tetap RBA, rangka baja Australia. Kalau kalian nanti belajar di jembatan, nanti ketika kita membahas BMS mungkin di pemeriksaan jembatan nanti semester depan ya. Nah, itu nanti ada penamaan-penamaan jembatan, salah satunya adalah rangka baja Australia atau RBA disingkatnya. Tipe lintasannya nanti sungai, bentangnya variatif 45 sampai 50, kelas jembatan A. Nah, kelas jembatan ini di Bina Marga ada kelas jembatan A, B, C. Yang membedakan adalah lebar lalu lintas dan lebar trotoarnya. Kalau jembatan kelas A itu lebarnya adalah lalu lintasnya 7 meter dibagi dua arah, jadi 3,5 lebar lajurnya, trotoarnya 1,1. Ini kelas A. Kalau kelas B nanti dia turun, lebar lalu lintasnya jadi 6 meter, ininya jadi setengah meter. Jadi totalnya kalau ini 9 meter, kalau yang kelas B adalah 7 meter cuma. Nah, nanti kelas C turun lagi dari yang 6 meter tadi menjadi 4,5. Nah, nanti ada trotoarnya setengah dan setengah. Nah, itu yang membedakan. Nah, peruntukannya juga lain-lain. Biasanya kalau kelas A ini ya jalan nasional atau jalan arteri. Kelas B nanti yang jalan provinsi atau yang kabupaten kota gitu ya. Biasanya yang C yang untuk daerah-daerah pedalaman karena memang lalu lintasnya tidak ramai. Kemudian ini jumlah lajur, tadi saya sudah sebutkan 2 jalur atau 2 lajur masing-masing 3,5. Bedanya jalur dan lajur tahu nggak? Kalau jalur itu jalur arah ke misalkan kalau ini ya ke arah Temanggung dan ke arah Magelang itu namanya jalur. Kalau lajur itu ya jumlah satu jalur itu bisa terdiri satu lajur atau 2 lajur. Misalkan kayak jembatan komposit yang kemarin di Jatingaleh itu kan 2 jalur ke arah Semarang dan ke arah Tembalang gitu ya, Gumbel. Tapi di masing-masing jalurnya dia punya kalau tidak salah 2 lajur. Nah, gitu ya. Jadi bedanya jalur dan lajur, kalau jalur ini menunjukkan arahnya mau kemana, misalkan arah A, arah Ambon atau B, arah Bandung, nah itu jalur. Kalau lajur nanti
masing-masing jalur itu dia punya berapa lajurnya. Nah itu ya teman-teman sambil belajar jembatan gitu. Kemudian ada lebar trotoar tadi 2 kali 1 meter. Nah plat lantai nanti pakai beton bertulang FC 30 MPa. Oke, bangunan bawah ini nanti tidak kita desain, tapi saya sebutkan di sini kepala jembatan atau abutmennya beton bertulang FC 30, pondasinya adalah tiang pancang 60 cm. Ya, tapi nanti tidak kita desain, kita desainnya langsung ke perletakannya saja. Standar pembebanan yang dipakai ini yang terbaru 1725/2016 pembebanan untuk jembatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang harus kalian pelajari atau kalian pahami adalah elemen dari masing-masing penyusun jembatan rangka. Berbeda dengan jembatan komposit kemarin, itu elemennya hanya balok gelagarnya, kemudian ada diafragmanya, kemudian ada lantainya. Nah, kalau ini cenderungnya sudah lumayan kompleks. Oke, kita lihat. Ada namanya batang atas, atau kita sebut biasanya adalah top chord. Ya, teman-teman. Jadi harus dipahami ini ada elemen yang namanya batang atas atau top chord. Kemudian ada yang namanya top bracing atau pengaku atas. Ini biasanya untuk mengakukan angin dan gempa. Nah, nanti top bracing ini ada yang tipenya juga ada di bawah, nanti bottom bracing ada, atau nanti digantikan top bracing ini kalau di bawah dengan stringer-stringer ini, gelagar anak-anak ini. Nah, ini ada beberapa tipe memang. Kalau yang Australia zaman dulu itu nggak ada stringernya, tapi digantikan dengan pengaku di antara dua cross girder ini. Nah, nanti kita lihat. Ini ada di bawah namanya bottom chord atau batang bawah. Ya, teman-teman. Ada yang namanya batang diagonal, yang bentuknya adalah membentuk diagonal miring ini. Kemudian ada yang namanya plat lantai, concrete slab. Ini. Kemudian trotoar, tadi mengikuti mau yang kelas A, kelas B, kelas C, tergantung dengan kelas jembatannya. Ada yang namanya balok stringer. Di sini ya. Balok stringer ini adalah balok anak yang menumpu di bawahnya lantai. Jadi dia menopang lantai persis. Nah, balok stringer nanti dihubungkannya ke cross girder atau balok melintang ini. Jadi semua beban-beban plat lantai, beban kendaraan, dan beban-beban luar hidup lainnya itu nanti ke plat lantai, distribusikannya ke stringer, stringer-stringer ini nanti transfer lagi ke cross girder. Cross girder nanti ditransferkannya ke titik buhul jadi beban. Ya, gitu ya. Jadi beban, terus nanti baru ditransferkan ke bottom chord, diagonal, dan top chordnya. Ini nanti saling bekerja sama. Ada yang namanya biring atau perletakan. Nah, kalau di SAP kita namakan biasanya restrain atau tahanan di sini. Biring ini ada yang arah vertikal, menahan beban dari atas ke bawah. Juga ada lateral stopper, ini juga biring bentuknya. Dia untuk menahan beban-beban longitudinal. Contohnya apa? Gempa, rem dari kendaraan. Itu cukup besar loh kalau ngeremnya bersama-sama, misal ada kecelakaan, terus mereka ngeremnya barengan gitu ya. Itu lateral stopper. Juga untuk istilahnya, nah kalau nanti ada tumbuhan, kadang rangka ini karena bentuknya rangka ke atas, itu kadangkala kita menemui kendaraan itu nabrak ke bagian diagonal. Contohnya apa? Biasanya kendaraan-kendaraan berat seperti truk gitu ya, atau pengangkut alat berat, bulldozer atau apa itu biasanya blade-nya dozer ini kadang nyenggol ini. Nah, itu yang perlu kita antisipasi juga. Kenapa ada stopper ini ya. Ada elemen non-struktural, nah, yaitu railing di sini. Nah, railing ini dari pipa baja biasanya. Kemudian ada yang namanya di sini elemen penyambungnya adalah gasket plate. Jadi rangka-rangka tadi itu disambungkannya bukan menggunakan las, tapi menggunakan sistem pin joint, yaitu dengan baut yang diikatkan pada suatu gasket plate. Ini plat pengikatnya. Nah, kalau kita zoom dan kita bongkar gasket plate itu ya isinya di sini ada batang top chord tadi, gitu ya. Ini karena kita di atas.
ada diikat dengan diagonal, kemudian ada diikat dengan bracing angin, top bracing. Nah, ini masing-masing punya elemen penyambung, platnya. Nah, ini masing-masing di seperti ini. Jadi kalau di lapangan nanti datangnya ya batang-batangan ini dan kita harus merangkaikan satu persatu kayak main Lego persis. Biasanya sudah ada petunjuknya dan tinggal kita sesuaikan, kode-kodenya juga sudah ada, mana yang di atas, mana yang di bawah dan sebagainya sudah ada. Nah, nanti gasket plate ini, sistem joinnya ini nanti dihubungkan oleh suatu baut. Nah, baut di sini ada dua, ada baut yang M24, ini yang baut high strength. Jadi dia baut mutu tinggi. Ini nanti pakainya yang di struktur-struktur utama ini biasanya. Itu high strength bolt. Nah, ini harus dikencangkan dan kekencangannya juga harus memenuhi persyaratan. Itu ada minimalnya berapa, ketentuannya ada. Nanti mungkin itu dipelajari di pemeriksaan jembatan. Oke. Nah, ini baut yang M16 struktural tapi yang bukan high strength. Nah, ini biasanya di yang bracing-bracing kecil-kecil ini biasanya nanti pakai baut yang M16. Yang harus diperhatikan apa teman-teman nanti kalau memodelkan, jangan sampai salah, kita lihat ya posisi-posisi dari elemen kita. Itu menghadapnya kemana. Contohnya paling gampang, cross girder, itu kan pakai I-beam. Nah, dia titik, karena ini menerima beban dari plat dan dari stringer kalau ada gitu ya. Ini kan menerima beban lentur, sehingga peletakan dari cross girder ini adalah posisinya seperti ini. Yang tinggi, ini karena momen inersia yang dibutuhkan dan momen tahanannya, 1/6 BH kuadrat atau 1/12 BH pangkat 3. Nah, makanya hanya harus yang tinggi diletakkan. Jangan sampai kebalik, ini posisinya dari yang gini ke mendatar. Nah, nanti dia pasti melanjutannya nggak cukup. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, diagonal. Diagonal ini menghadapnya, kita lihat ya, sisi terbukanya di atas. Sisi sampingnya adalah sisi tertutupnya. Diagonal sama, ini juga sama, bottom chord sama, top chord sama. Ini harus diingat ya teman-teman, ini karena untuk kemudahan penyambungan tadi. Kenapa posisinya seperti ini? Seharusnya kalau dia Habim itu nggak masalah mau tempatnya gini atau dibalik dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Karena Habim antara tinggi dan lebarnya adalah sama. Kenapa dipilihnya Habim yang posisi sini? Kalau tadi ini I-beam karena untuk menahan lentur. Di sini dipilih Habim karena menahannya adalah aksial, baik tarik maupun tekan. Sehingga kalau ketekan, kalau dia bentuknya seperti gunakan I-beam, nanti ada sisi lemahnya. Kita tekan mungkin di arah sisi kesininya kuat, tapi sisi sananya pasti nanti terjadi efeknya, namanya efek tekuk. Nah, di dalam baja yang paling dikhawatirkan itu, kalau teman-teman baja ini kan kuat tariknya tinggi ya, kemarin sudah tahu sampai ada yang 360, 400, 500. Yang paling bahaya bukan kekuatan tariknya, tapi adalah buckling atau tekuknya. Kalau kalian desain terlalu kecil, atau istilahnya tidak kompak itu perbandingan antara jari-jari girasi kalau nggak salah nanti di sub itu ada R dibagi dengan panjangnya, ya itu tidak memenuhi persyaratan, nanti akan dikhawatirkan terjadi tekuk, ya sehingga di beberapa struktur jembatan atau struktur baja itu biasanya dikasih namanya stiffener atau pengaku. Jadi di tengah-tengahnya dikasih pengaku gitu ya. Itu fungsinya untuk menambah kekompakan atau memperbesar dari batang ini supaya tidak terjadi tekuk lokal tadi, buckling. Nah, karena di sini tidak ada stiffener tadi, makanya di sini nanti kita pakainya Habim, tapi dimensinya pasti nanti yang lebih besar. Nah, nanti di top chord ini Habim, tapi posisinya adalah yang bidang lurusnya di atas, yang terbukanya di samping. Jadi ini ingat ya teman-teman, nanti kalau desain saya kasih tunjuk karena defaultnya sub belum tentu yang terbuka di sisi atas, gitu ya. Karena dia mungkin yang terbuka adalah yang di sisi samping. Nah, nanti kita akali gimana caranya dia bisa mempresentasikan seperti kenyataan di lapangannya. Oke, ini saya ambil dari Centurion. Nah, Centurion ini juga salah satu banyak dipakai di Indonesia, desain dari Centurion.
Oke, ini ya elemen-elemennya mungkin tidak perlu saya jelaskan satu persatu, tapi mungkin saya singkat-singkat saja. Part lantai tentu saja komponen struktur jembatan yang secara langsung mendukung beban lalu lintas, ya. Jadi dia yang menerima beban lalu lintas dan beban hidup yang ada di atasnya. Kemudian plat ini nanti didukung oleh gelagar atau girder di bawahnya. Ya kalau ada stringer tadi, balok anak itu didukung itu. Kalau enggak ya langsung ke cross girder. Kemudian selanjutnya girder atau gelagar. Ini terdapat dua macam pada jembatan RBA ini, yaitu yang melintang, yang besar tadi cross girder, atau yang memanjang, balok anaknya yang disebut stringer. Ya. Kemudian elemen lainnya adalah truss atau rangka itu sendiri. Nah ini nanti adalah fungsinya mendukung seluruh beban yang bekerja, baik internal, berat sendirinya dia, maupun beban-beban eksternal, beban luar. Nanti beban-beban itu akan diakomodir oleh dia dan ditransferkan menuju perletakan melalui batang-batang rangka baja, sehingga batang-batang tadi mengalami gaya aksial, tarik, dan tekan. Nah ini terdapat dua buah rangka yang simetris pada tiap sisi jembatan, kalau yang RPA tadi ya, dan diikat keduanya secara lateral oleh gelagar melintang pada sisi bawah dan ikatan angin top bracing di sisi atasnya. Kemudian elemen berikutnya adalah bracing atau pengaku. Ini untuk menahan gaya lateral, baik yang diakibatkan oleh gaya angin. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar gaya angin kan dari samping, bisa dari depan gitu ya. Itu nanti ditahannya oleh bracing ini. Gaya gempa maupun gaya-gaya lateral lainnya, misalkan tadi rem gitu ya, tumbukan, itu biasanya ditahan oleh ini. Nah ini rangka ini biasanya diletakkan di sisi atas top bracing atau di bawah dari rangka utama bottom bracingnya juga bisa. Kemudian sambungan. Nah, sambungan di rangka baja yang Australia ini itu menggunakan frictionless pin joint. Jadi tidak ada momen yang bekerja pada sambungan. Ingat ya teman-teman, kalau kita las, itu nanti di situ ada momen yang bekerja. Sehingga kita harus akomodir momen-momen itu sehingga nanti kemungkinan batang-batangnya bisa menjadi jauh lebih besar. Kalau kita menggunakan friction pin joint yang salah satunya dengan gasket plate plus baut tadi, momen di situ itu dianggapnya tidak bekerja atau nol, sehingga batang-batangnya nanti bisa lebih kompak atau lebih efektif. Oke, alat sambungnya bisa berupa gasket plate yang diikatkan dengan baut atau paku keling. Nah ini kalau yang paku keling ini masih zaman-zaman Belanda dulu digunakannya paku keling, tapi sekarang banyakkan dengan baut. Kemudian ada bearing atau landasan tadi ya untuk mengakomodasi pergerakan arah jembatan baik vertikal maupun horizontal yang disebabkan oleh beban gravitasi. Nah, horizontal ini juga bisa akibat pemuaian dari material. Itu juga nanti diakomodir oleh bearing ini. Kemudian defleksi akibat beban luar, misalkan lalu lintas, tekanan tanah, dan gaya-gaya lainnya. Kemudian ada elemen lainnya adalah siar muai. Siar muai itu kalau teman-teman perhatikan, itu namanya adalah expansion joint. Itu kalau di jembatan letaknya di pergantian antara jalan pendekat dengan konstruksi jembatan. Itu biasanya ada garis melintang yang terputus ya teman-teman. Nah itu biasanya adalah expansion joint. Dia memang fungsinya adalah mengakomodasi pergerakan jembatan pada arah longitudinal akibat pemuaian maupun beban-beban yang bekerja di dalamnya. Jadi memang disiapkan. Kalau dia terkekang, itu nanti ada gaya tambahan, gaya dalam, yang itu merugikan dari struktur kita, sehingga kenapa ada siar muai. Ya. Kemudian ada komponen pendukung seperti railing, trotoar, dan pipa cucuran. Nah, itu biasanya untuk pendukungnya. Oke. Nah, ini saya akan menjelaskan konsep distribusi gaya dalamnya, supaya kalian ketika memasukkan beban, nantinya tidak salah asumsinya. Misalkan, kalau ingin memasukkan beban trotoar atau beban pejalan kaki ataupun yang lainnya, harus diletakkan di mana, cara ngitungnya gimana. Nah, ini saya coba jelaskan. Nah, ini teman-teman, ini tipe mungkin bukan Australia, karena memang bottom chord-nya lubang-lubang, ini bukan di tipe di kita, tapi nggak apa-apa. Ini mirip dengan Australia, tapi tidak pakai yang pakai stringer ini ya. Nah, bawahnya ada bracing juga dia untuk ikatan angin. Ini ada gelagar utama, baru ada lantai di atas gelagar utama dan cross girder tadi dan stringernya. Prinsip gaya bekerjanya gimana? Kita lihat, beban-beban itu sebenarnya didesain atau diatur sedemikian rupa sehingga ditransfer melalui beban terpusat yang bekerja di masing-masing titik boolnya ini. Jadi bekerjanya beban itu sebenarnya di sini nih teman-teman. Jadi beban di atas tuh nanti
pasti ditransferkannya ke titik-titik buhulnya. Jadi yang bekerja sebenarnya di situ, atau titik join. Oke, ini ya kita lihat beban dari dek. Ini, jadi ini dek atau lantai jembatan, tuh tributary area disebutnya. Nanti disalurkan ke balok panjang. Balok panjang ini stringer kalau istilah di sini ya. Balok longitudinal tadi sebagai beban terdistribusi merata. Ya, dari plat kan terdistribusi merata. Nanti ditransferkannya di sini jadi beban garis kan di balok anak ini. Oke. Nih, menjadi beban garis nanti. Caranya gimana ya? Luasan ini masing-masing nanti akan berefek ke satu garis ini, luasan ini ke efek garis ini, luasan ini efek garis ini. Nah, nanti beban dari stringer atau balok panjang ini akan disalurkan ke balok pendek atau cross girder ini. Ya, menjadi beban-beban titik di sini. Oke, teman-teman. Di sini jadinya beban-beban titik. Sehingga nanti ini akan menerima gaya lentur. Sama, ini juga masih menerima gaya lentur, ini gaya lentur. Oke, sama. Nah, nanti dari beban pendek ini akan disalurkan ke join, titik bullnya, menjadi beban terpusat atau beban titik. Ya, kita lihat. Nih, dia jadi beban titik di sini, teman-teman. Dari yang semula terdistribusi merata jadi beban garis, beban join ada 3 titik, jadi beban titik hanya di masing-masing ujungnya. Sama, sini juga ada. Nah, nanti beban-beban tersebut ditransferkan oleh balok bottom chord ini, dibantu oleh diagonal dan top chord menuju ke perletakan yang ada di ujung. Nah, itu ya prinsipnya. Ini sama, sampai nanti di posisi ujung, perletakan, kita dapatkan reaksi perletakan. Nah, ini yang harus berarti ditransferkan ke pondasi atau bangunan struktur bawahnya, baik pilar ataupun abutmen. Nah, itu ya teman-teman, prinsip kerjanya seperti itu. Berbeda dengan komposit kemarin, dia cenderungnya adalah girder, sehingga kalau girder menerima lentur, nah ini cenderungnya adalah beban-beban titik atau beban join. Oke. Nah, ini konsep sambungannya, saya coba jelaskan. Ini adalah konsep sambungan yang dinamakan tadi, ya teman-teman, frictionless pin joint. Ini memungkinkan sambungan ini tidak mengakomodir adanya momen, di momen dirilis. Oke ya. Jadi komponennya ada titik buhul atau titik pertemuan atau join ini, kemudian ada gasket plate atau plat sambungnya tadi, kemudian ada baut atau paku kelingnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti perletakannya bisa bermacam-macam. Nah, ini nanti misal ada gaya dan lain sebagainya, nanti perletakannya bisa seperti ini. Nah, nanti apa istilahnya? Transfer gayanya. Nah, ini tadi yang ini bottom chord misalkan, terus ini top chord apa diagonal. Nah, ini biasanya nanti kalau sini tertekan, biasanya sebelahnya adalah tertarik. Sistemnya seperti itu. Sehingga nanti transfer gaya dia akomodir oleh batang-batang baik di bottom maupun top dan diagonalnya. Contohnya seperti apa di lapangan? Nah, ini kalau paku keling ini yang zaman Belanda dulu masih seperti ini. Jadi ini paku yang ketika dimasukkan itu ya, ujungnya ini nggak bisa diputar, tapi belakang sana dengan dipukul, dipanaskan dan dipukul ini bisa mengunci, jadi kayak paku gitu. Kalau baut itu ada istilahnya tadi kepala baut dan ada drat belakangnya. Nah, kalau baut sistem pengunciannya adalah dengan diputar. Nah, nanti kita belajar itu biasanya di pemeriksaan jembatan cara mengencangkan baut, memasang baut yang benar, berapa kekuatannya nanti kita belajarnya di sana. Berbeda dengan kalau kita las. Nah, ini ya teman-teman, yang ini adalah sistem las. Sistem las itu berarti dimatikan di gasket plate-nya. Sehingga di sini nanti akan timbul momen. Ini teman-teman ingat ya. Berbeda ini kalau misalkan pin join. Tadi ya, frictionless pin join di sini jadi kayak suatu sendi gitu ya. Bisa berputar, bisa apa sehingga tidak ada momen, hanya gaya-gaya aksial yang ada. Jadi ini seperti pin kalau kita bikin batang terus kita lubangi gitu ya. Nah, ini bisa bergerak gitu ya, seperti ini sistemnya. Oke ya. Nah, kita nanti akan memodelkan jembatan. Ini bentangnya 9 kali 5 XY. XY nanti NIM masing-masing, NIM akhirnya. Jadi ini bentangnya sekitar 45 sampai 50 meter, terdiri dari 9 segmen.
sisi bawah, bottom chordnya 1, 2, sampai 9. Top chordnya ada 8. Ya. Kemudian nanti tingginya 6,37 meter. Ini tampak dari samping seperti ini, teman-teman. Bisa kita perhatikan. Kemudian tampak atas, kalau kita lihat, kita potong itu ya. Di bagian plat lantai kita bongkar. Nah, nanti ada cross girder di sini. Cross girdernya berarti jumlahnya ada 10. Ya. Lebarnya ini 9,48 dari as tepi ke tepi. Ya, ini denah plat lantainya. Sementara untuk desain ini kita nggak usah memasukkan stringer. Ini aslinya ada stringer nih di sini. Nggak masalah. Kita nggak usah tinjau dulu karena beban gempa kan nggak kita masukkan. Itu stringer biasanya pengaruhnya besar ke beban gempa. Oke ya, teman-teman. Jadi kita simplifikasi nggak usah ada stringer. Stringer kita buang. Oke. Ini bagian kalau kita lihat sisi atas jembatannya, top chordnya. Dari top bracingnya. Jadi di sini top chord, sini top chord, sini top bracing. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, teman-teman bisa sambil disaksikan. Ini potongan melintangnya. Ya, kita lihat di sini tingginya 6,37 meter, lebarnya 9,48 meter. Di sini ada cross girder, kita lihat cross girdernya I-beam lebih tinggi di sini karena untuk mengakomodir momen lentur. Ada plat lantai tebalnya, ini biasanya ada kemiringan nih. Tapi oke, kita bikin datar saja, simplifikasi. Karena kemiringan ini tujuannya adalah untuk membuang air sebenarnya. 2% ini tujuannya apa, teman-teman? Untuk membuang air sebenarnya. Air kalau turun supaya terbuang ke kiri, sehingga dia diberikan kemiringan, nanti di sini ada pipa cucuran biasanya. Ya. Sehingga kenapa ada kemiringan. Tapi kita nanti dalam desain kita buat saja datar 30. Kemudian ada trotoar 1 meter, ya. Nanti lebarnya di 1 meter, tingginya 30 cm atau 0,3 meter. Oke ya teman-teman. Nah, sectionnya apa yang akan kita gunakan? Sini saya ada revisi sedikit teman-teman. Nanti bisa saya kirimkan ulang ini. Kalau kemarin di sini tulisannya untuk top chord dan bottom chord adalah I-beam atau IBF. Ini saya pelajari tadi dan saya lihat dia desain saya yang lama ternyata banyakkan menggunakan H-beam, ya. Jadi nanti di posisi ini supaya diseragamkan top chord dan bottom chordnya adalah H-beam. Variasinya 3. Kenapa saya batasi 3? Supaya kalian tidak terlalu rumit. Di lapangan juga tidak terlalu rumit untuk dipraktekkan. Nah, bisa saja kalau mau ya masing-masing batang berbeda gitu ya. Tapi variasinya kan terlalu banyak. Nah, ini 3 ini biasanya nanti bisa di tengah, di samping kiri, samping kanan. Nah, kiri kanan kalau misalkan sama ya berarti cuma ada 2 variasi. Tapi kalau mau dibikin 3 variasi ya terserah tengah, terus ada di sampingnya, mau divariasi, di ujungnya divariasi, terserah. Tapi ini adalah maksimal. Kalau mau cuma 2 juga terserah, mau 1 juga terserah. Kalau bisa nanti mendapatkan yang kuning dan hijaunya. Diagonalnya nanti juga H-beam atau wet flank, 3 profil saya batasi. Cross girdernya 1 profil saja karena stipe, top bracing juga 1 profil, stringer diAP-kan, railing juga diAP-kan. Ya. Plat lantai beton FC30, ini berat jenis nanti bisa mengikuti dari template yang ada atau kalau mau dimasukkan terserah. Tebalnya 30 cm, trotoar ini pakai beton FC20 biasanya atau di bawahnya biasanya 2,2 secara berat jenisnya. Kemudian nanti lebarnya 1 meter, tebalnya 30 cm. Aspal, berat jenisnya 2,2, kemudian tebalnya 50 mili atau 5 cm. Nah ini teman-teman ya, yang dimaksud profil H-beam itu yang ini nih. Ketika lebar dan tingginya sama, dan dia komposisinya biasanya tebalnya ini hampir mirip-mirip nih. Itu adalah H-beam. Kemudian, kalau I-beam itu yang ini. Biasanya dia lebih tinggi dibandingkan lebarnya dan nanti webnya ini atau badannya lebih tipis dibandingkan sayapnya. Itu adalah karakteristik dari I-beam. Nah, nanti ini menggunakan mutu baja S460 atau ekuivalennya adalah nanti dengan ASTM 572 grade 50. Nah, ini sudah ada di SAP, tinggal kita pakai yang US, nanti pilih ASTM, ini sudah ada. Ya. Jadi ini profil yang akan kita gunakan. Jadi kenapa di sini kok belum ada dimensinya, Pak?
Nah ya, memang tugasnya kita di sini mendesain, bukan mengecek desain ya. Jadi nanti variasi dari masing-masing mahasiswa akan sangat mungkin. Jadi kalau bisa sama itu malah mencurigakan. Nah ini pastinya nanti akan berbeda karena tadi bentangannya berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Tapi kemungkinan mendekati iya, ya. Tapi ada perbedaan pasti ada. Oke. Kemudian pembebanannya, kita akan pakainya hanya beban mati sendiri, berat sendiri dihitung otomatis, faktornya ini sudah saya berikan 1,1, berat mati tambahan, nah ini yang perlu dihitung oleh teman-teman adalah aspal, satu lapis dan trotoar. Nanti dijadikan beban merata di lajur lalu lintas di jembatannya, di platnya. Nah, trotoar ini nanti dijadikan beban titik atau join pada bottom chordnya, ya titik buhul di sisi bawah tadi. Nanti nilainya sudah ada di 1,4. Beban lalu lintas nanti dihitung sendiri pakai rumus ya teman-teman. Ini karena tergantung dengan bentangannya masing-masing. Nah, ini karena lebih dari 30 meter nanti pakai rumusan ini ya. Nanti dihitung dijadikan beban merata di lajur lantainya nilai faktornya 1,8. Beban garis terpusat ini sudah saya hitungkan karena tidak terpengaruh dengan bentang 490 Newton per meter persegi kalikan ini adalah faktor beban dinamis. Kalau misalkan mobil itu ada yang bergerak atau mesinnya hidup, bergerak, kemudian ada goyangan, ada rem, dan lain sebagainya sudah dimasukkan ke pertimbangan faktor ini sehingga nanti diletakkan di garis tengah bentang jembatan. Ya. Nah, kalau nanti di tengahnya tidak bisa, teman-teman, karena jumlahnya ini tadi ada 10 ya, ada 9 bentang karena tidak genap, sehingga di tengahnya tidak ada, bisa didistribusikan ke sebelahnya dan sebelahnya, dibagi dua saja, tidak masalah. Jadi ini nilainya nanti jadi 3,43 dibuang ke sebelah, sebelahnya juga 3,43. Itu untuk memudahkan. Sama saja karena nanti semua dibuang ke titik bottom chordnya, joinnya. Oke, untuk pejalan kaki, baik trotoar kiri kanan, pakai setengah ton per meter persegi, nanti dibuat sama kayak trotoar tadi menjadi beban titik pada bottom chordnya. Nilainya faktor pengalinya 1,8. Oke, itu terkait dengan beban. Kemudian kombinasi, kita akan gunakan hanya satu kombinasi saja, yaitu kombinasi tipe kuat 1, di mana 1,1 beban mati kalikan 1,4 beban mati tambahannya, 1,8 beban hidup lalu lintasnya, dan 1,8 dari beban pejalan kaki. Oke ya, nanti itu aja yang dicek sama teman-teman. Kemudian ini ketentuannya seperti apa? Jadi sifatnya adalah individu. Oke ya teman-teman. Nanti bentang divariasikan berdasarkan NIM-nya. Perintah soalnya rencanakan, jadi rencanakan atau desain ya, jembatan rangka seperti layout yang tersaji tadi di paparan dan ketentuan, ya. Profilnya nanti didesain agar optimum. Nah ini capacity ratio nanti setelah di-run, cek desain strukturnya adalah setengah sampai 0,9 menurut beban dan kombinasi tadi yang ditentukan. Variasi tadi sudah disebutkan di soal tadi ya. Oke, lantai nanti didesainnya dengan cell tin. Digambarkan tiap panel dibatasi cross girder. Jadi satu cross girder satu panel, satu cross girder satu panel gitu ya. Dan nanti di meshing dengan ketentuan dibaginya arah X-nya 2 dan arah Y-nya nanti dibagi 4. Jadi mendekati persegi nantinya. Oke, lanjutan nanti dicek teman-teman akibat beban hidup tidak terfaktor yaitu lalu lintas dan pejalan kaki nanti silahkan dicek apakah masuk ke R per 800 di mana L adalah bentang jembatannya. Nanti ini ya salah satu parameternya. Yang berikutnya adalah gambarkan diagram lawan lendut atau pre-chambering akibat beban mati atau dan beban hidup terfaktor. Sorry, beban mati dan beban hidup terfaktor. Jadi ada beban faktornya 1,1 tadi plus ini. Nah, berarti kombinasi silahkan kalau mau ditambahkan dari yang tadi adalah kombinasi untuk beban lalu lintas dan pejalan kaki tanpa terfaktor dan beban kombinasi untuk mati dan hidup terfaktor untuk menggambarkan chambering. Nah, tugas nanti disusun dalam bentuk laporan, mungkin formatnya Word dan subnya nanti dikirimkan, dikumpulkan lewat Classroom, tanggal 26 Oktober jam 15.
Screenshot nanti tidak usah terlalu banyak. Saya hanya minta model di 3D-nya dan pembebanannya, misalkan masing-masing beban kecuali dead load ya, karena tidak bisa di screenshot, plus nanti beban atau hasil dari modelingnya. Oke ya, lendutan di tengah sama hasil dari modeling kalian capacity strukturnya itu. Jadi mungkin cuma ada 7 atau 8 sampai 10 screenshot lah, nggak banyak-banyak. Nah, nanti kita hari ini akan diskusi, dan nanti kalau memang ada pertanyaan akan saya jawab. Nah, nanti sistematikanya seperti ini ada yang perlu saya tambahkan nanti halaman pengesahan aja ya, mengetahui dosen pengampu mata kuliah siapa gitu ya. Nah, nanti bisa dibuat sistematikanya masih sama kayak kemarin, nanti dasar teori silakan bisa dicari di internet, banyak disebutkan sumbernya. Nah, screenshot ini tidak banyak ya, nanti mungkin material aja, sectionnya, section yang digunakan maksudnya ketika sudah terpilih ya nanti ya, section akhirnya itu apa, jadi girder apa, diagonal apa, itu nanti di screenshot, model 3D-nya, kemudian bebannya, serta nanti cek desainnya dan lendutannya tadi. Oke, nah ini nanti dibahas. Kira-kira output gaya ini nggak usah istilahnya terlalu ditampilkan semua hasilnya. Saya mintanya hanya reaksi perletakan di masing-masing perletakan itu, cari aja yang paling besar di sisi kiri mana, di sisi kanan berapa. Jadi ada bisa ada perletakan 6, nggak usah semua-semuanya, hanya di sendi itu berapa yang paling besar, di roll berapa yang paling besar. Lendutan maksimal tengah bentang tadi ya, akibat beban baik kombinasi kuat satu ataupun yang beban untuk ngecek L per 800-nya ini. Nah itu. Oke. Gaya aksial ini cukup di screenshot, gaya geser juga di screenshot, momen di screenshot gitu ya. Kemudian nanti didesain top chart, top bracing, bottom chart, diagonal dan cross feeder, serta dibahas. Nah, dibahas itu misalkan nanti tidak ketemu, wah Pak saya ternyata ada yang biru nih, setelah saya paksakan juga masih biru. Silahkan, nggak apa-apa, dikasih komentar aja. Tapi kalau usahakan untuk batang-batang utama, diagonal, top chart, bottom chart, itu kalau bisa adalah warnanya hijau atau kuning tadi ya. Seperti itu. Nanti mungkin ikatan angin dan sebagainya bebannya karena kecil, kalau itu hijau nggak masalah. Nanti diberikan keterangan saja dan nanti diberikan kesimpulan. Kesimpulan ini ya berarti dari perencanaan didapatkan dimensi untuk top shotnya di batang ini adalah ini, gitu ya. Bottom shotnya ini, cross feedernya dimensinya ini. Mungkin itu aja, nggak perlu digambarkan sampai detail karena itu kan sudah kalian belajar di gambar teknik, dan nanti mungkin kalau di semester 5 kalau nggak salah atau semester 4 ada perancangan jalan jembatan, nah itu nanti sampai ke sana. Oke, nah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan tunjukkan satu ini ya di subnya sebelum kita buka pertanyaan. Teman-teman mungkin kalau yang belum pernah lihat diagram lawan lendut, ini namanya diagram lawan lendut nih teman-teman. Jadi tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 titik tadi ya. Nah ini nanti di tengahnya, teman-teman kan ini tadi. Nah ini dihitung ya teman-teman, kira-kira berapa diagram lawan lendut akibat beban mati dan hidup terfaktornya. Nah, nanti digambarkan per masing-masing titik bul ini, oh di sini dari lendutannya sini segini Pak, ini segini, ini segini, ini segini, segini, sini 0 Pak. Nah nanti silahkan untuk digambarkan seperti ini teman-teman diagram lawan lendutnya. Nah, tadi ada terkait dengan beban yang itu ya, karena jumlahnya ganjil, ya tadi kan ada beban titik di sini seharusnya, beban BGT. Nah, nanti teman-teman di split aja ke kiri sini dan split ke kanan sini, jadi beban garis di sini, beban garis di sini. Nilainya adalah separuh, setengah sini dan setengah ke sini. Itu untuk memudahkan, kecuali kalau ini adalah bentangnya ada ganjil, sehingga sini bisa kita gunakan untuk satu kesatuan. Tapi kalau seperti ini di split kiri kanan tidak masalah karena adalah sama. Oke. Kemudian saya mau lihatkan ke teman-teman terkait dengan jembatan ini. Kita lihat bentuk profilnya. Ini kita hidupkan 3D-nya, oke ya, extrude, object, oke. Kita zoom teman-teman, kita perhatikan. Bisa dilihat oleh teman-teman, batang-batang ini
posisinya itu seperti apa? Dalam artian gini, apakah dia terbukanya ke atas, gitu ya? Nih, terbukanya ke sisi atas ini kan kelihatan ini Habim. Terus ini sisi datarnya, ini sisi sisi tegak lurusnya. Ini kan ke atas gitu ya. Nah ini sudah sesuai belum sama gambar kita tadi yang kita perlihatkan tadi ya. Coba kita cek gambar yang punyanya Centurion tadi. Nah di sisi sini kan dia terbuka ke atas gitu ya. Sini terbukanya adalah juga ke atas gitu ya. Jadi sisi lurusnya di samping, yang terbuka di atas, bawah juga di atas gitu ya teman-teman. Nih kelihatan di atas, ini H ya, gitu ya. Ini di atasnya terbuka, ini juga terbuka gitu ya teman-teman. Kita lihat di model kita, kadang ini sudah benar ke arah atas, diagonal pertama. Tapi top chart ini kan terbukanya di sisi samping sana teman-teman kalau dilihat. Sehingga ini perlu kita modifikasi. Caranya gimana? Caranya adalah lokal aksisnya ini kita putar. Nih teman-teman. Jadi kita select nih misalkan, ini batangnya ya, satu saja contohnya. Ini kita rotasi 90 derajat. Caranya gimana? Klik rangkanya, kemudian assign. Di sini frame, di sini ada lokal aksis. Ya teman-teman. Frame-nya saya ulang. Frame-nya dipilih, kemudian assign, frame, kemudian di sini ada local axis. Kita isikan, jadi sini ya, kita pilih aja yang specify ini yang memang standarnya. Ini awalnya kalau teman-teman belum diputar ini adalah 0 biasanya. Oke ya, bentuknya menghadapnya ke samping sana. Kalau kita coba putar 90 derajat, kita apply, ya. Nah ini sudah muter nih teman-teman. Jadi sisi atasnya sekarang yang membentuk cekungan tadi. Sisi ini yang datarnya. Nah ini bisa teman-teman select biasanya bisa kita barengkan kalau memang ini belum terpilih semua, sebenarnya nggak harus satu-satu ya teman-teman, bisa teman-teman select langsung, misalkan tadi baru diputar ini, nah ini bisa langsung diselect ya, yang mau diputar mana, kemudian tadi caranya adalah assign, frame, local axis, kita putar 90, oke. Nah kita cek apakah dia sudah muter atau belum. Nah ini ya, nah, ini memang kadang tertipu karena saking banyaknya, tapi kita bisa ngeceknya kalau kita lihat di ujung ini biasanya sudah bisa kita cek. Nah ini memang agak tricky, nanti pelan-pelan lah teman-teman ngeceknya. Jadi ini sudah terputar ke atas, ini sudah terputar juga ke atas. Nah nanti sisi sini dilihat, ini kan masih bolongnya di sisi sini, padahal diminta di sini tadi bolongnya adalah yang sisi atas. Sama ini juga nanti area sini kita pilih aja semua, gitu kan? Terus kita assign frame, terus kita local axis, kita putar 90 derajat. Oke. Nah, ini sudah menghadapnya ke atas, teman-teman. Oke ya, gitu ya. Itu juga nanti kita lihat kalau yang I-beam yang bawah biasanya sudah menyesuaikan. Kalau yang I-beam biasanya sisi kuatnya adalah sisi yang benar. Tapi kalau yang ini perlu kita putar, teman-teman. Oke. Nah, kita kemarin sudah belajar ini ya. Nah, ini sebenarnya untuk desain yang 3 dimensi ya, kita tinggal replicate aja nih, teman-teman. Kita kemarin sudah belajar ini. Kita pilih aja semua gitu ya. Terus kita edit gitu ya. Kita replicate ke arah, misalkan sumbu kita mau ke arah sini, teman-teman, ke arah sana gitu ya. Itu adalah sumbu sini kan X, Z, Y. Y-nya ini misalkan tadi 9 meter gitu ya. Ini masih kilonewton meter. Oke, numbernya 1, udah tinggal kita duplicate aja teman-teman. Nah, ketika sudah diduplicate, ya kita tinggal pasangkan saja nanti bracing-bracing gitu ya. Dari yang kita inginkan gitu, misalkan pakai sembarang ini. Nah, kita hubungkan, itu sudah jadi jembatan trust kita. Jadi sebenarnya kalau kemarin trust 2D sudah bisa gitu ya. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja. Ini sudah jadi jembatan trust 3 dimensi ini.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silakan untuk memodelkan, yang penting jadi dulu satu segmennya ini, baru nanti kita kerjakan direplicate ke segmen yang lain. Ini sudah jadi nih 3 dimensi. Tinggal kita teruskan ke arah sana. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan, silahkan saya buka seluas-luasnya, nggak saya batasi. Mungkin nanti kalau sudah tidak